Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Yang terhormat Ibu Maria Widarsi Lestari selaku Kepala SD Negeri Cacaban 3 dan yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru yang hari ini mau berkesempatan untuk membersamai saya dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Eh, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dari rekan-rekan semua untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Eh, Sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, sambutan atau prakata dari Ibu Maria Widarsi Lestari selaku Kepala SD Negeri Cacaban 3, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Arin. Ya, yang saya hormati, saya banggakan ini Bu Arin selaku calon guru penggerak angkatan 11. Yang saya hormati dan saya banggakan juga teman-teman guru di SD Negeri Cacaban 3. Selamat malam, salam sehat selalu, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu berkah dalam. Ya, luar biasa pada malam hari ini di sela-sela kesibukan teman-teman semuanya, panjenengan bersedia untuk bersama-sama membersamai Bu Arin dalam kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif yang merupakan materi dari program guru penggerak yang sedang dilaksanakan oleh Bu Arin. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah ikut support untuk kegiatan pada malam hari ini dan tentunya saya pribadi dan juga mewakili teman-teman semuanya mendukung apa yang sedang dijalani oleh Bu Arin dan juga teman-teman 2 CGP yang lainnya yaitu Bu Ratna dan juga Bu Dila dan harapannya semoga dengan apa yang diperoleh dari program guru penggerak ini nantinya dapat sungguh-sungguh diaplikasikan dalam kehidupan saat pelayanan kepada anak-anak kita dan nantinya juga dapat eh, ditularkan juga ke teman-teman guru yang belum menjalani program guru penggerak dan budaya positif yang nantinya akan diangkat oleh Bu Arin ini di kelas 3 harapannya nanti sungguh dapat dilaksanakan oleh anak-anak dan nantinya juga bisa ditiru juga oleh teman-teman dari guru kelas yang lainnya untuk menjadi budaya sekolah nantinya. Dan harapannya semoga nanti teman-teman yang belum mengikuti program guru penggerak dapat menyusul Bu Arin, Bu Ratna dan juga Bu Dila untuk mengikuti program guru penggerak berikutnya di angkatan 12, 13 dan seterusnya. Sukses selalu untuk Bu Arin dan juga Bu Dila dan Bu Ratna untuk dalam pelaksanaan program guru penggerak di angkatan ke-11 ini. Tetap semangat untuk bergerak dan menggerakkan yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namaste Rahayu 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 berkah dalam. Terima kasih Bu Arin. Monggo untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Maria atas sambutannya dan semangatnya untuk kami yang sedang menjalani program guru penggerak dan juga dukungan-dukungan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu selama menjalani program guru penggerak ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita untuk masuk ke materi mengenai budaya positif. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu?
Sudah, Mbak. Oke, baik. Eh, baik, saya mulai nggih Bapak Ibu mengenai diseminasi budaya positif. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu nama saya Nurrohmah Fajarina, CGP Angkatan 11 Kota Magelang dari SD Negeri Cacaban 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelum ke budaya positif, nah, ada konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Konsep inti dari budaya positif itu terdapat 8 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Dan yang keempat adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang kelima mengenai segitiga restitusi. Yang keenam mengenai keyakinan kelas. Dan yang ketujuh mengenai posisi kontrol guru. Dan yang kedelapan merupakan motivasi perilaku manusia. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, pembelajaran itu dirancang dengan prinsip pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dan mengembangkan segala kodrat alam maupun zaman yang ada pada diri anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu sendiri ada 6 nilai atau eh, poin. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, bisakah kita mengontrol seseorang? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa kita mengontrol seseorang? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Menurut saya tidak bisa, Mbak. Oke, menurut Bu Okta tidak bisa. Mengapa? Em, karena yang bisa mengontrol itu ya diri kita sendiri. Kalau misalnya orang lain mau mengikuti kita itu karena orang lain allow atau mempersilahkan dirinya untuk mengikuti kita. Oke, baik. Terima kasih Bu Okta. Mungkin ada pendapat yang lain? Tidak? Oh, nggih. Ibu Maria, monggo. Ya, eh, jawabannya sama seperti Bu Okta. Jadi, eh, bisakah kita mengontrol seseorang? Saya sependapat dengan Bu Okta bahwa kita itu tidak bisa mengontrol seseorang seperti yang kita inginkan, seperti itu. Jadi, kalau misalnya orang itu kok mau bergerak sesuai dengan yang kita inginkan, itu tergeraknya itu dimulai dari dirinya sendiri, seperti itu. Karena memang kita tidak bisa memaksa seseorang untuk eh, berperilaku seperti apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, karena masing-masing punya apa ya, punya pendapatnya masing-masing seperti itu, Bu Arin. Nggih. Terima Terima kasih Bu Maria dan juga Bu Okta yang sudah memberikan pendapatnya mengenai bisakah kita mengontrol seseorang. Mungkin ada tambahan dari yang lain atau sudah cukup? Oke, sepertinya sudah cukup. Mari kita lanjut. Bisakah kita mengontrol diri orang lain? Nah, kita akan membahas yang pertama itu mengenai teori stimulus respon. Nah, stimulus respon itu merupakan prinsip belajar yang sederhana di mana eh, efek efek yang terjadi itu merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Jadi sesuatu itu terjadi karena ada sebab stimulusnya. Begitu. Sedangkan
Selanjutnya adalah teori kontrol yang menjadi poin utama dalam perubahan paradigma baru tersebut, yaitu bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol itu. Teori kontrol itu memiliki miskonsepsi yang pertama adalah bahwa ilusi guru itu dapat mengontrol murid. Jadi guru itu bisa mengatur bagaimana murid. Miskonsepsi yang kedua adalah bahwa ilusi kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Sedangkan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi-miskonsepsi yang ada tentang teori kontrol itu sendiri. Nah, sebenarnya ada perbedaan yang terlihat dari teori stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, kita harus memahami dulu perbedaan antara stimulus respon dan juga teori kontrol agar kita dapat mengubah paradigma stimulus respon itu ke teori kontrol. Nah, yang pertama perbedaannya adalah bahwa stimulus respon itu realitas atau kebutuhan dari setiap orang itu sama pandangan dari stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, pada stimulus respon, kita menganggap bahwa semua orang itu melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, pada stimulus respon, kita memberikan stimulus itu dengan harapan bahwa kita dapat mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita itu berusaha untuk memahami Oke, mohon maaf Bapak Ibu, sinyal di tempat saya agak kurang bagus ini. Saya lanjut nggih. Oke, sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Saya lanjut Sudah. poin ketiga nggih. Kita pada stimulus respon, kita itu memberikan stimulus dengan harapan kita dapat mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita itu berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, pada teori stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, kita mencoba untuk melihat bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh seseorang itu memiliki tujuan. Seperti itu. Poin selanjutnya, pada stimulus respon, kita menganggap bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda sendirilah yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu sebagai jawaban dari pertanyaan tadi, apakah kita bisa mengontrol orang lain? Jadi jawabannya sebenarnya tidak nih Bapak Ibu. Kemudian pada stimulus respon, di situ juga berpandangan bahwa saya itu bisa mengkontrol orang lain. Saya bisa mengatur murid-murid saya untuk bersikap sebagaimana saya inginkan, seperti itu. Sedangkan pada teori kontrol, saya tidak punya hak dan tidak bisa untuk mengontrol perilaku orang lain, termasuk murid-murid saya itu sendiri. Kemudian pada pada stimulus respon ada pemaksaan atau bujukan. Biasanya pemaksaan terjadi ketika kita melakukan bujukan itu gagal, tidak diterima oleh seseorang yang kita bujuk. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi atau konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, pada teori stimulus respon terdapat model berpikir menang dan kalah, seperti menang atau kalah. Kemudian pada teori kontrol, di sini model berpikirnya adalah sama-sama menang. Jadi kedudukan di antara dua orang itu sama, seperti itu. Nah, untuk mengubah tersebut, kita juga butuh yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa? Yang pertama, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang telah diyakini seseorang.
Kemudian yang kedua, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Poin ketiga, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini sudah ada beberapa yang bersinggungan mengenai nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi intrinsik. Nanti kita akan membahas mengenai dua hal tersebut dan beberapa hal lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu sendiri adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, maupun latar belakangnya. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Di sini tadi saya sudah menjelaskan ada 6 ya Bapak Ibu. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Kemudian di IPO Primary Years Program atau PYP itu ada nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Sedangkan nilai kebajikan berdasarkan keterampilan hidup atau life skill itu dibagi menjadi beberapa seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan juga memberikan yang terbaik dari dalam dirinya. Nah, ini bicara mengenai kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan. Masing-masing dari kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan dasar manusia sendiri itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Tidak hanya orang dewasa yang memiliki kebutuhan, bahkan anak-anak murid-murid kita di sekolah pun memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kita akan mempelajari kebutuhan apa saja sih yang menjadi dasar seorang manusia itu. Nah, kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Ini mengenai makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, seperti itu. Yang ketiga, kebutuhan mengenai penguasaan. Di sini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Di sini terkait dengan kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan juga mampu mengendalikan arah dirinya itu mau kemana. Bebas untuk menentukan keinginannya itu apa. Dan kebutuhan yang kelima adalah mengenai kesenangan. Di sini berkaitan dengan kebutuhan untuk bermain, kebutuhan humor atau bercanda, kemudian antusiasme, kemudian untuk tertawa, rekreasi, dan sebagainya. Selanjutnya, ini berbicara mengenai motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya, motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik ini ada 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan untuk motivasi intrinsik
Ada satu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sepertinya masih cukup jelas ya. Kalau masih cukup jelas, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini terkait dengan eh, kebutuhan tadi dan juga motivasi tadi. Tadi ada menghindari hukuman. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu memiliki perbedaan yang sangat jelas. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba biasanya. Kemudian, murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan ketika menentukan hukuman itu. Kemudian, hukuman itu bersifat satu arah, sedangkan terkadang berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, murid itu biasanya dilibatkan ketika membuat konsekuensi. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi tersebut. Kemudian, eh, sikap guru dalam konsekuensi itu biasanya selalu memonitor siswa. Sedangkan poin ketiga adalah restitusi. Pada restitusi, itu ada proses untuk menciptakan kondisi bagi murid agar bisa memperbaiki kesalahannya. Selain itu, juga ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan ini Bapak Ibu. Guru seperti apakah kita? Monggo siapa yang mungkin mau bercerita mengenai seperti apakah kita di mata murid kita itu. Oke, masih 5 menit ini waktu untuk rekamannya. Nanti tolong masuk lagi ya Bapak Ibu. Oke, silakan Bu Maria mungkin mau berpendapat. Oke, terima kasih. Mungkin saya sedikit berbagi terkait guru seperti apakah kita ini. Kalau saya pribadi, ya belum menjadi sosok guru yang benar-benar seperti guru yang ideal seperti itu. Kadang sudah mengupayakan dengan niat sungguh-sungguh ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak, namun karena kadang kemudian adanya tugas-tugas tambahan yang barangkali kemudian membuat kita menjadi tidak profesional seperti yang seharusnya kita hadir seutuhnya untuk anak-anak begitu. Karena terlalu disibukkan dengan eh, apa ya disibukkan dengan tagihan-tagihan ataupun tuntutan-tuntutan dari dinas ataupun dari pihak atasan begitu yang harus segera diselesaikan sehingga kadang anak kemudian kita tinggal kita menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan tersebut begitu. Namun saya yakin bahwa setiap Bapak Ibu guru dan juga termasuk diri saya pribadi sebenarnya juga ingin sungguh-sungguh menjadi sosok seorang guru yang bisa hadir untuk anak-anak sepenuhnya, baik lahir maupun batin, berada bersama-sama dengan anak-anak di saat itu di kelas ataupun pada saat kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Seperti itu mungkin Bu Arin. Jadi tetapi ya ada niat sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak, mendampingi anak-anak seperti itu dan berharap nanti anak-anak bisa eh, mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan juga harapan impian dari anak-anak. Seperti itu mungkin Bu Arin. Terima
Jadi, terima kasih Bu Maria atas pendapatnya mengenai guru seperti apakah kita. Saya sepakat dengan pendapat Bu Maria bahwa setiap dari kita itu pasti menginginkan yang terbaik untuk muridnya. Tidak ada guru yang menginginkan muridnya menjadi yang buruk. Pastinya seorang guru ingin memberikan yang terbaik bagi muridnya. Mungkin ada yang lain? Baik, teman-teman semua. Tadi menjawab pertanyaan guru seperti apakah kita, sebelum itu ada beberapa video yang akan kita simak. Oke, yang pertama mengenai, kita simak video berikut ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kamu mau lagi, Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang mau berpendapat mengenai video ini? Apa kira-kira yang dirasakan oleh Naren ketika menghadapi sosok guru yang seperti tadi? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Mencoba berpendapat Bu Arin. Silahkan Bu Okta. Iya. Mungkin kalau saya jadi Naren, saya akan ini apa ya? Akan muncul rasa dendam. Kemudian awalnya mungkin jengkel dulu sih, jengkel dulu gitu. Kita tanpa ditanya alasannya apa, langsung dijudge seperti itu, kemudian dihukum yang ya kalau saya juga nggak suka ya disuruh lari, nggak suka lari Sama gitu. Bu. Kalau saya sendiri gitu kan. Nah nanti yang efeknya kemudian akan muncul dendam ke guru piket tersebut untuk apa namanya kedepannya mungkin malah bisa melakukan kesalahan lagi gitu, tidak memperbaiki diri, kemudian oh biar nggak dihukum maka harus datang apa tepat waktu kayak gitu, tapi malah mungkin bisa melakukan kesalahan yang jauh lebih besar dari apa yang hari ini dilakukan gitu. Kalau menghadapi guru yang seperti itu. Ya, terima kasih Bu Okta. Semoga dari kita tidak ada yang menjadi seorang guru seperti itu, nggih Bapak Ibu. Karena saya sendiri kalau harus bertemu dengan guru yang seperti itu, sepertinya eh takut. Karena apa ya? Menjadi sebuah traumatis sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya ada video kedua. Mari kita simak. Tokohnya masih sama ini. Selamat pagi, Bu. Naren, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus,
Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya dulu, nggih Bapak Ibu. Ini masih sama, kasus dan tokohnya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, video keempat, nggih Bapak Ibu, masih sama dengan masalah dan tokohnya, hanya beda cara menanggapinya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke. Itu video keempat, masih ada satu video lagi, cara menanggapinya. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hmm, menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Hmm, saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Hmm, ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Bu, terima kasih. Oke, baik teman-teman semua, itu ada
beberapa video mengenai kasus Naren yang terlambat dan bagaimana ibu gurunya menanggapi Naren dengan beberapa cara. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak Ibu, manakah yang menjadi guru yang diidam-idamkan oleh seorang murid? Atau begini saja, manakah yang jika Bapak Ibu adalah seorang murid, maka manakah yang Bapak dan Ibu lebih sukai dari kelima tanggapan dari seorang guru ketika murid yang bernama Naren tadi terlambat? Oke, monggo. Oke, baik Bu Maria, monggo. Ini karena nggak ada yang tunjuk tangan, ya saya ajak tunjuk tangan, Mbak. Oke, Bu. Ya, tentunya yang paling akhir ya, Mbak Bu Arin. Oke. Jadi di situ guru men- menanyakan kepada anak itu terkait siapa nanti yang akan membangunkan, kemudian anak menemukan sendiri, diajak diskusi, kemudian selain siapa yang membangunkan, kapan mau pasang alarm jamnya, dia juga kemudian menjawab sendiri dengan kesepakatan sendiri setelah pulang sekolah akan membunyikan menyetel jam wakernya seperti itu alarmnya. Nah, jadi saya kira anak-anak itu akan lebih senang kalau misalnya diajak diskusi, diajak sharing gitu ya, terkait dengan apa yang sedang permasalahan sedang dialami, kemudian juga mencari solusinya itu bersama-sama dan anak-anak ternyata menemukan sendiri solusi itu bukan dari si gurunya, tapi dari muridnya, dari anaknya. Seperti itu mungkin Bu Arin. Terima Oke. kasih. Jadi Bu, terima kasih banyak atas komentar mengenai video tadi dan jawaban-jawaban mengenai guru manakah yang menjadi favorit kira-kira. Saya sepakat bahwa menjadi seorang guru yang dekat dengan anak eh, dan membiarkan anak-anak untuk mengeksplorasi, anak-anak untuk menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi itu akan lebih dihargai, akan lebih disenangi oleh anak-anak. Dan juga murid itu akan terbiasa untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik itu solusi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran nantinya, karena itu akan menjadi sebuah kebiasaan tentunya. Dan juga dengan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya sendiri itu, murid akan lebih eh, tumbuh motivasi dari dalam dirinya sendiri tadi untuk berubah menjadi lebih baik, bukan karena mengharapkan imbalan, mengharapkan penghargaan, eh, atau juga mengharapkan eh, apa namanya tidak ingin mendapatkan ketidaknyamanan dari hukuman yang diberikan oleh seorang guru. Mohon maaf sebentar, ini kok baterai saya habis. Oke, saya lanjutkan. Sesuai dengan 5 video tadi, bahwa sebenarnya ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai seorang teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jika ibu adalah seorang penghukum, kira-kira apa yang akan disampaikan kepada murid? Dan jika ibu adalah seorang pembuat merasa bersalah, apa yang akan disampaikan? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Dari video tadi sebenarnya sudah terjawab nih Bapak Ibu.
Oke, baik Bu Okta, silahkan. Mencoba menjawab nih. Nggih. Apa untuk yang penghukum, kalau melihat dari video tadi ya, misalnya ada yang tidak memakai atribut lengkap nih, eh, langsung diminta baris terpisah, misalnya gitu. Jadi Nggih. kita apa namanya, ketika tahu anak tidak lengkap, maka langsung kita beri hukuman tanpa kita tanya, tanpa kita apa itu atau apa, tanpa kita tanyakan alasannya gitu lah ya. Itu langsung kita suruh berbaris terpisah gitu sebagai bentuk hukuman. Nggih. Kemudian untuk pembuat merasa bersalah, mungkin dengan melontarkan kata-kata apa ya, kalau dari video tadi. Ada yang bisa membantu mungkin? Saya mau baru terpikir yang menghukum aja nih. Oke. Mungkin Bu Arin mencoba berpendapat. Silahkan Bu Mufti. Iya, tadi s- saya setuju dengan yang disampaikan Bu Okta. Ketika kita menjadi penghukum, secara otomatis anak tidak diberikan kesempatan, langsung disuruh berdiri di baris tersendiri, sehingga anak-anak terlihat kalau dia tuh melakukan kesalahan, kelihatan dengan teman-teman lainnya. Kalau guru di posisi pembuat merasa bersalah, itu setelah selesai upacara, guru mendekati anak dengan mengucapkan, bagaimana sih kamu kok bisa tidak lengkap atributnya? Kamu nanti malu loh. Terus kelihatan ini di teman-temanmu, kamu terlihatan tidak rapi, tidak tidak tertib dalam berseragam gitu. Benar, menyampaikan kesalahan-kesalahan anak itu berbuat dan kesalahan-kesalahan perlu menanggung, tapi kita menyampaikan untuk anak menanggung rasa malu kita, apalagi yang guru kelas, kamu jadi kelihatan guru kelas ini, guru kelas apa kelas 2 jadi kelihatan yang tidak tertib sendiri, misalnya kelas 1 atau yang tidak tertib sendiri seperti itu. Anak-anak anak dibuat apa ya, menanggung yang kesalahannya sebenarnya tidak perlu dia tanggung. Oke. Terima kasih Bu Baik. Arin. Terima kasih Bu Okta dan juga Bu Mufti yang telah memberikan pendapatnya. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh seorang guru yang menjadi penghukum dan juga seorang guru yang menjadi pembuat merasa bersalah? Sebenarnya mirip ya sama yang disampaikan dengan Bu Okta dan Bu Mufti tadi. Contohnya adalah silakan kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini di sekolah kita sebenarnya ada atau tidak ya Bapak Ibu? Untuk baris, silakan Ya, baris sendiri seperti itu. Mungkin dulu pernah ada ya, tapi nggak apa-apa. Namanya manusia itu memang pernah berbuat salah, tapi yang terbaik adalah mau memperbaiki kesalahannya ya Bapak Ibu. Saya sendiri pun sebagai seorang Berproses, Bu guru, Arin. sebagai seorang guru tentunya pernah menjadi seorang penghukum dan juga pembuat rasa bersalah. Tapi semoga ke depannya nanti kita bisa menjadi seorang yang lebih baik lagi, yang lebih tidak menakutkan bagi anak-anak. Kemudian untuk seorang pembuat rasa bersalah itu biasanya akan melontarkan kalimat-kalimat yang membuat anak-anak merasa sangat bersalah telah melakukan kesalahan itu. Sebagai contoh tadi yang sudah disampaikan Bu Mufti, gimana sih kok nggak bawa kan Bu Guru jadi kelihatan kelasnya nggak tertib sendiri dan lain sebagainya. Bisa juga dengan kata-kata gimana sih kan eh sudah dikasih tahu, mengecewakan Bapak Ibu guru dan sebagainya. Seperti itu. Semoga kita bisa menghindari dua posisi ini, nggih Bapak Ibu. Selanjutnya, jika posisi sebagai teman dan sebagai pemantau, mungkin langsung saja, guys. Tadi seperti yang sudah disampaikan di video awal tadi, misalnya seorang teman itu berkata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, di sini kita lebih menempatkan diri kita sebagai temannya anak-anak. Jadi mereka merasa lebih dekat dengan anak-anak. Hmm, ada menurut saya pribadi menjadi seorang teman bagi anak itu ada plus dan minusnya. Menjadi seorang teman bagi murid kita tentunya mereka akan lebih merasa dekat. Tetapi minusnya mereka lebih apa ya?
lebih berani. Jadi seperti kurang menghargai seorang guru. Menurut saya seperti itu. Sedangkan ketika menjadi seorang pemantau, kemungkinan akan menyampaikan kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya, seperti itu. Jadi untuk seorang pemantau ini masih menggunakan konsekuensi. Artinya anak memang sudah dilibatkan untuk membuat dari kesepakatan itu, tetapi di situ anak masih merasa tidak nyaman karena ketika dia melakukan kesalahan, dia dipaksa untuk mengikuti konsekuensi yang sudah disepakati. Posisi yang terakhir adalah sebagai seorang manajer. Monggo mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan kira-kira sebagai seorang manajer itu kita akan menyampaikan hal seperti apa sih? Karena kalau sebagai seorang manajer itu tentunya tadi di video kelima itu adalah posisi sebagai seorang manajer nih Bapak Ibu. Eh, mungkin yang akan disampaikan jika guru tersebut memiliki posisi kontrol sebagai manajer adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ketika menjadi seorang manajer itu kita sebagai guru memberikan kesempatan bagi anak-anak itu untuk ibaratnya merefleksikan diri apa yang telah dia lakukan, apakah itu salah atau benar, dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang sudah dia lakukan. Dan saya sangat setuju ketika menjadi seorang guru itu sebagai seorang manajer, karena itu tidak hanya berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, tetapi juga pada penyelesaian masalah dalam pembelajaran. Jadi anak-anak akan lebih solutif dalam menentukan penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang akan dihadapinya. Seperti itu. Nah, ini ada kuis Bapak Ibu. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Kerjakan PR yang tidak kamu kerjakan itu 2 kali lipat di luar sekarang juga. Menurut Bapak Ibu, posisi apakah ini? Monggo yang mau menjawab. Saya Bu Arin Ini monggo. request hand-nya, mouse-nya lagi nggak oke nih. Ya, mencoba menjawab penghukum ini. Nggih, leres. Ini adalah penghukum karena bersifat spontan dan biasanya kalau mengerjakan PR 2 kali lipat itu membuat anak tidak nyaman, apalagi di luar membuat anak tidak nyaman, kemudian merasa terancam seperti itu. Kemudian selanjutnya, kamu tidak kasihan dengan ibu ya? Posisi kontrol apakah aku? Monggo Budila. Itu Bu, pembuat rasa bersalah ya Bu Arin ya. Nggih, leres. Ini adalah posisi pembuat rasa bersalah. Jadi ketika kita menjadi seorang pembuat rasa bersalah itu cenderung membuat anak-anak menanggung rasa bersalah karena telah menyakiti kita, telah membuat kita malu dan sebagainya, seperti itu. Kemudian satu lagi, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu hari ini? Monggo yang mau berpendapat atau memberikan jawaban mengenai posisi kontrol apakah ini? Saya Bu Arin, Boleh, monggo Bu Mufti. manajer, posisi manajer ya Bu Arin. Nggih, leres. Jadi ini biasanya yang akan Nggih, ini biasanya yang akan diucapkan ketika kita menjadi posisi kontrol manager. Jadi kita memberikan kesempatan bagi murid untuk menentukan hal-hal yang akan memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, kalau Belum.
Oh, belum. Oke, Belum. kalau belum saya lanjutkan pada hal selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi Bapak Ibu, kenapa sih kok bukan peraturan aja? Kenapa harus keyakinan? Apakah dua-duanya itu berbeda? Nah, kita akan mempelajari itu Bapak Ibu. Oke, baik. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Perbedaannya, kalau peraturan itu biasanya dibentuknya itu secara sepihak oleh seorang guru. Jadi kita menentukan aturan apa sih dalam kelas kita. Sedangkan pada keyakinan kelas itu ada beberapa poin. Yang pertama, keyakinan kelas itu biasanya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita bahas itu biasanya merupakan nilai-nilai dalam keyakinan kelas. Kemudian biasanya dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak lagi menggunakan tidak boleh lari-lari, tidak boleh mencontek, tapi kita mengubah kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif agar lebih apa ya, lebih masuk ke dalam alam bawah sadar anak itu melakukan sesuatu kebaikan, bukan sebuah larangan, bukan sebuah ancaman, seperti itu. Kemudian biasanya keyakinan kelas itu hanya sedikit. Kenapa? Agar mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian keyakinan kelas antara satu dengan kelas yang lain itu bisa berbeda karena bisa disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Apalagi kebutuhan murid satu dengan murid yang lain itu kan berbeda-beda. Jadi keyakinan kelas satu kelas dengan kelas lainnya bisa berbeda. Bahkan satu sekolah dengan sekolah lain itu juga akan berbeda karena latar belakang dari setiap siswanya, setiap gurunya, latar belakang budaya sekolah itu juga berbeda-beda. Nah, kemudian ini perbedaan paling mencolok antara keyakinan dan peraturan, bahwa kalau dalam keyakinan semua warga, baik itu sekolah maupun kelas, itu akan dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah, ya semua warga sekolah dilibatkan. Kalau untuk keyakinan kelas, ya semua siswa dalam kelas, termasuk gurunya juga akan terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas itu. Kemudian, pembentukan keyakinan kelas itu ada 6 tahap. Yang pertama adalah berdiskusi untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Nah, di sini itu biasanya masih ada kata-kata tidak boleh mencontek, apalagi misalnya di kelas saya, di kelas 3 itu setiap saya mengatakan peraturan apa sih yang kalian inginkan ada di kelas ini, seperti itu, mereka menulisnya masih tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh mencontek, tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi anak itu cenderung menuliskan kata tidak, jangan, dan lain sebagainya. Nah, di pembentukan keyakinan kelas itu, tahap keduanya adalah mengubah peraturan-peraturan itu menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada contoh video pembentukan keyakinan kelas 3 kemarin. Oke. Selanjutnya ini adalah keyakinan kelas yang dibentuk di kelas 3, yaitu berisi 5 keyakinan kelas. Yang pertama adalah rasa hormat, yang kedua komitmen, yang ketiga kerjasama, yang keempat mandiri, dan yang kelima antusias. Nah, sebenarnya dari kelima keyakinan kelas ini, kita akan menentukan manakah sikap yang tampak dan tidak tampak dari keyakinan yang kita sepakati tersebut.
Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses atau dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini biasanya yang digunakan oleh seorang control manager. Jadi ketika kita menjadi seorang control manager menghadapi sebuah permasalahan, kita biasanya akan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga tahap tersebut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kata-kata yang mungkin akan keluar adalah seperti berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan yang dialami. Selanjutnya, pada validasi tindakan yang salah itu ada berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Kata-kata yang mungkin akan muncul antara lain, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi ya. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi di sini memvalidasi bahwa dia memang melakukan kesalahan karena suatu kebutuhan atau tujuan tertentu, seperti itu. Selanjutnya, pada tahap menanyakan keyakinan, ini biasanya berdasarkan prinsip teori kontrol yang sudah kita bahas tadi, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang disepakati, seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu, atau juga kita bisa menanyakan kamu itu sebenarnya ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini adalah kasus pertama, contoh kasus yang pertama. Pada akhir pembelajaran sebelumnya, Bu Arin telah memberikan instruksi kepada siswa kelas 3 untuk membawa gunting dan lem kertas pada pembelajaran keesokan harinya. Lulu tidak membawa gunting dan lem karena lupa instruksi yang diberikan Bu Arin. Akibat dari tidak membawa gunting tersebut, Lulu menjadi terhambat dalam penyelesaian tugas LKPD yang diberikan Bu Arin. Nah, Bu Arin kemudian memanggil Lulu. Kenapa kok tindakan tersebut tidak baik? Oke, Bapak Ibu mohon maaf karena ini Zoom-nya tinggal 5 menit, maka yang bagian ini saya skip, nanti saya ini demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Saya stop share screen dulu. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat tentang diseminasi yang kita lakukan pada malam hari ini. Bu Arin, izin bertanya. Boleh, monggo. Boleh bertanyakan ini? Boleh, monggo silakan bertanya. Ya, ini masalah yang sering kita hadapi di sekolah. Anak itu kan masih saat ini sering sekali ada yang tidak mengerjakan PR. Nah, itu saya tuh sok bingung. Gimana udah dikasih solusi ini, kasih ini tuh masih saja diulang-ulang. Mungkin Bu Arin punya solusi yang bisa membantu. Oke. Terima kasih Bu Terima Mufti kasih atas itu. pertanyaannya. Sebenarnya itu adalah permasalahan klasikal yang kita alami semua setiap orang, sama ya Bu Mufti. Karena kita kelasnya sama, jadi ya permasalahan yang kita hadapi pun sama. Banyak anak yang sering tidak mengerjakan PR. Lalu solusinya bagaimana kalau kita tidak boleh menghukum? Ya, yang pertama, tentunya kita harus melakukan segitiga restitusi tadi menurut saya. Kita harus menanyakan dulu, mengapa sih kok tidak mengerjakan PR? Kenapa sih alasan-alasan apa? Tapi memang tidak semua
tidak semua masalah itu bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi pada kenyataannya. Karena satu permasalahan apalagi di sekolah dasar, karena anak itu cenderung untuk mm, apa ya, mengikuti. Jadi ketika kita bertanya, kamu mau bagaimana? Mereka juga bingung seperti itu. Nah, alternatifnya adalah kita memberikan pilihan-pilihan bagi mereka untuk memilih seperti itu. Jadi seperti di kelas saya, ketika dia tidak mengerjakan PR, eh, satu kali, misal pertama masih kita maklumi, oke, berarti bagaimana kalau kamu tidak mengerjakan PR, sementara teman-temanmu mendapatkan nilai, kamu tidak, seperti itu. Biasanya anak akan menjawab, nanti tak kerjakan di rumah lagi. Oke, pertama masih boleh ya. Untuk selanjutnya, kita harus memberikan opsi-opsi pilihan kepada anak. Kalau anak tidak bisa menyelesaikan itu, kita harus memberikan opsi-opsi pilihan. Kemarin saya memberikan opsi kepada anak. Eh, Sebelumnya kan memang sudah ada keyakinan kelas ya untuk bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, kalau anak itu tidak bisa menentukan solusinya sendiri, kita harus memberikan eh, pilihan-pilihan tertentu seperti itu. Misalnya kemarin saya, kalau kamu tidak mengerjakan PR, eh, besok apa ya? Kita berikan alternatif kalau tidak mengerjakan PR satu kali, kamu mau bagaimana? Jadi pilihannya tidak mengerjakan PR atau mengerjakan seperti itu. Mufti sebenarnya permasalahannya sama dan saya juga masih menggali bagaimana caranya karena sepertinya anaknya juga sama yang tidak mengerjakan PR itu ya Bu Mufti. Sama seperti itu. Kita Ya, masih Mbak Arin. sama-sama belajar. Jadi sebenarnya kalau kita apalagi di SD kayak gitu kalau kita benar-benar apa ya melepas anak untuk mencari solusinya sendiri itu masih menurut saya belum belum bisa. Kita harus memberikan opsi-opsi pilihan itu seperti itu. Mungkin ada dari teman-teman yang lain atau tambahan jawaban mungkin yang lebih jelas atau pertanyaan lagi juga boleh. Sepertinya sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Atau mungkin nanti Iya. kalau masih kurang jelas besok kita bisa berdiskusi lagi. Eh, Terima kasih banyak atas waktunya, atas partisipasi aktifnya dalam diseminasi malam hari ini. Semoga apa ya sedikit yang saya sampaikan itu memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Eh, Mungkin ada yang ingin berpendapat. Penutup kata, kalau tidak ada, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Like a bird on a tree,